100.000 kan masa ketemuan dulu tetap dijalani atau apa kan kita ya nanti kita lihat nih, belum kita bahas. Kalau kita lihat misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu ada tentang cagar budaya. Orang yang menemukan barang yang dianggap cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah ini wajib melaporkan kepada kepolisian paling lambat 30 hari setelah penemuan. Misalnya jenengan menemukan warisan kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya atau kerajaan apa Pak? Sebuah di rumahnya jenengan karena itu harus dilaporkan ke kepolisian paling lambat 30 hari. Tapi juga undang-undang kita itu menjelaskan tentang kompensasi, artinya ada ganti rugi. Jenengan menemukan tetap diapresiasi, dikasih kompensasi tadi. Misalnya kalau kompensasinya itu ya terserah. Misalnya kalau di sini yang dicontohkan misalnya dihargai 6 juta. Berarti 6 juta kali 20% sama dengan berapa? 1.200.000. Itu contoh gitu. Berarti tadi kompensasinya ini. Oke ya, itu contoh ringkas. Tapi kalau misalnya Pak atau Bu, jenengan ikut kuis dapat rezeki nomplok, itu masuk apa itu? Temuan atau hadiah kalau misalnya? Jenengan ikut hadiah apa Pak? Hadiah nah itu dapat apa? Temuan atau dapat hadiah tadi rezeki nomplok. Itu diikutkan ringkas atau tadi 2,5%? Itu ada yang memasukkan lukoto. Lukoto itu barang temuan tapi tidak di dasar. Kalau ringkas itu yang terpendam. Kalau lukoto itu yang tidak terpendam. Kalau di buku ini diikutkan zakat tadi perdagangan yaitu 2,5%. Kalau harta karun itu kan lebih yang terpendam atau tersimpan di bumi. Kemudian harta simpanan yaitu ad-dhahab wal fiddah. Jenengan punya apa? Emas atau apa? Perak. Itu juga di zakat. Kalau ringkas tadi bisa lupa. Jenengan tanya nisabnya, ada nggak nisabnya? Tidak ada. Kemudian zakat simpanan emas dan perak. Dalilnya ini walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Orang yang menyimpan emas dan perak wala yunfiquna fi sabilillah, tidak mau infak, fabasyirhum, maka berilah kabar gembira. Dasar Al-Quran ini fabasyirhum itu berilah kabar gembira. Tapi diadabin dengan adab yang itu bukan kabar gembira, bukan good news atau good tidings, tapi apa? Bad news. Ya. Ini nisabnya yaitu 20 mithqal atau 20 dinar, sama dengan tadi, yaitu kira-kira dikonversi sama dengan 85 gram. Zakatnya kadar zakatnya 2,5%. Nah, emas dan perak yang wajib dizakati ini apa? Ini yang tadi, kalau ini pendapat Syekh Qaradawi, karena Syekh Qaradawi itu penting ya, banyak melakukan terobosan terhadap kebutuhan atau istihad zakat kontemporer melalui sebuah karya itu fikih zakat. Fikih zakat ada 2 jilid. Di sana dijelaskan, yaitu emas dan perak itu tadi kesimpulannya Syekh Yusuf Qaradawi. Yang pertama, emas perak itu disimpan. Disimpan itu artinya apa? Tidak dipakai untuk perhiasan. Kalau dipakai untuk perhiasan, dilihat tadi. Nah, misalnya perhiasannya apa? Untuk
untuk apa Pak? Untuk karpet, untuk apa lagi? Tempat minum, tapi itu nggak boleh. Nah, ya itu juga dikenakan zakat, gitu. Kan sama dengan nyimpan. Kemudian perhiasan emas dan perak yang mubah, maksudnya bukan yang haram ya. Misalnya laki-laki tidak boleh pakai emas. Maka tadi zakatnya yaitu 2,5%. Nisabnya tadi 85 gram emas murni, itu yang dijadikan ukuran. Dan ini menarik ya, kalau dalam mazhab Syafi'i tadi menganggap kalau dipakai itu tidak kena zakat. Misalnya mbak atau ibu ya, jangan pakai emas tadi 1 kilo. Itu kalau mazhab Syafi'i itu tidak kena zakat. Karena dipakai ya. Tapi kalau disimpan itu apa? Kena zakat. Tapi masalahnya jenengan bawa 1 kilo kuat atau tidak bu? Kuat kalau cuma 1 kilo. Oh kuat ya. 1 kilo itu kan sedikit. Oh iya. Bukan memang tipe lah. Wali kuat ya. Kalau 1 kilo kuat Ustaz. Kalau ibu-ibu dulu itu apa ya? Ya pakai itu ya. Ya itu berapa Pak? Itu berapa kilo? Ada nggak 1 kilo? Nggak sampai loh. Ya. Ibu-ibu dulu itu kasihnya pakai gelang itu. Gelang yang Saya kira boleh jadi 1 kilo. Ya. Karena segini. Ya. Dan itu tergantung tadi kembalinya kepada adat custom ya, tergantung masyarakatnya. Kalau di masyarakat kita ya nggak umum Pak. Berarti kalau semacam itu ya kena zakat. Karena harus melebihi standar umum. Tapi kalau mungkin di masyarakat yang lain itu dianggap biasa, ya berarti tidak kena zakat. Karena berlaku al-adat muhakkamah. Adat itu bisa jadi sumber hukum. Itu patokan. Itu di Madura itu berlaku. Masih sampai sekarang. Sekarang sudah ada. Ya artinya tetap mengikuti sana di adat di Madura itu mana yang umum, mana yang tidak umum, itu saja patokannya. Kemudian zakat uang. Zakat uang yang misalnya jenengan uangnya simpan di bank, yang sudah sampai 1 tahun, kemudian sampai nisab, berarti apa? 85 gram emas murni. Itu juga kena zakat. Kena apa? Zakat. Karena masuk apa? Emas atau perak tadi kalau zaman Rasulullah kan apa? Uangnya dinar sama dirham. Kalau dinar, kalau dirham itu uang emas. Kalau apa? Dinar atau dirham itu uang perak. Kalau konteks sekarang, yaitu yang uang itu yang disimpan termasuk yang di bank. Ketika tadi senilai 85 gram emas murni sudah 1 tahun milik sempurna, melebihi kebutuhan pokok. Tapi kalau misalnya jenengan apa tadi? Ini kan kalau sudah 1 tahun, misalnya kok terkadang kurang, terkadang enggak, itu kan fluktuatif ya. Kalau itu berarti enggak di zakati karena itu kan tidak melebihi kebutuhan pokok. Kemudian zakat simpanan tanah atau bangunan. Misalnya jenengan punya bisnis jual tanah gitu. Tanah dibeli tapi apa? Dijual kembali. Dikapling gitu. Itu kan masuk harga simpanan. Kalau nilainya tadi 85 gram emas, kemudian berlaku 1 tahun, apa? Kena zakat berapa? 2,5%. Tapi kalau tanahnya tidak untuk bisnis, untuk ditanami, yang kena zakat apa? Tanamannya. Bisa dibedakan ya? Kemudian penggabungan zakat seluruh harta simpanan. Yang seperti
Ya, itu sewa menyewa tadi. Kalau kos-kosan itu masuk sewa menyewa, jadi sama dengan perjalanan. Jadi yang dizakati itu sewanya. Kalau misalnya 1 tahun itu mencapai berapa? 85 gram emas, ya berarti kena kadar zakat 2,5%. Karena tadi Maksudnya mbaknya kan ya rumahnya nggak maksudnya. termasuk termasuk atas simpanan akan enggak itu. Kan sekarang berkembang atau tidak rumahnya? Oh, maksudnya menghasilkan. Ya makanya yang berkembang kan hasilnya yang dizakati, bukan rumahnya. Tapi kalau misalnya jenengan beli tanah untuk dijual, berkembang nggak? Enggak. Berkembang kok nilai tanahnya itu. Sehingga tadi kena zakat juga 2,5%. Gimana kalau sebenarnya beli tanah ya untuk investasi mungkin beberapa tahun yang akan datang bisa untuk anaknya, jadi kan selama ini tanahnya masih nganggur itu termasuk atas simpanan. Nah, menarik tadi syaratnya apa? Syaratnya kalau zakat perdagangan, bendanya itu diniatkan untuk mencari laba. Dan ada niat sejak awal ini untuk bisnis. Tapi kalau tidak, ya tidak dizakati. Ya. Tapi kalau emas dan tabungan tadi dizakati. Kemudian yang terakhir, penggabungan zakat seluruh harta simpanan. Misalnya menghitung zakat itu tidak ada tabungan punya saja. Jika misalnya ASN atau karyawan apapun punya tabungan senilai 85 gram emas. Kemudian macam-macam, ada usaha macam-macam, itu bisa digabungkan. Kemudian dikeluarkan 2,5%. Monggo Pak. Ada seorang kepala keluarga memiliki tanah. Tanah itu ya kalau itu ya sudah banyak saja. Ketika laku dijual tanah itu, apa zakatnya itu hanya berlaku 1 kali. Soalnya kan dia punya anak, banyak katakan kan. Punya anak 3 katakan kan. Ya, saya berjawab. Tanah. Ya, tanah. Tanah dijual, makanya kan dapat 3M katakan ya. Itu kan zakatnya kan hanya 1 kali aja. Saya mengeluarkan zakat 2,5%.